Bapak Ibu, saudara-saudara, sahabat-sahabat Kristus yang kekasih, kita jumpa lagi dalam renungan harian. Saat ini hari Sabtu tanggal 13 Maret tahun 2021. Kita akan membaca dan merenungkan firman Tuhan. Marilah kita menghadap Tuhan dalam doa. Mari berdoa. Kami sungguh bersyukur dan berterima kasih karena Engkau tetap memberikan nafas kehidupan bagi kami. Kami percaya bahwa Tuhan juga akan menolong kami menjalani hari ini. Kami akan mengawali hari ini dengan membaca dan merenungkan firman-Mu. Roh Kudus tolong kami, biar kami dapat memahami firman-Mu dan menjadikannya sebagai pelita sulu dalam hidup kami. Biarlah seluruh keberadaan kami jalani dalam tuntunan dan pengasihan Tuhan. Ini doa kami, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bagian firman Tuhan yang kita akan renungkan dari kitab Kejadian pasal 9 ayat 1 sampai ayat 17. Perjanjian Allah dengan Nuh. Lalu Allah memberkati Nuh dan anak-anaknya serta berfirman kepada mereka, "Beranak cuculah dan bertambah banyaklah serta penuhilah bumi. Akan takut dan akan gentar kepadamu segala binatang di bumi dan segala burung di udara, segala yang bergerak di muka bumi dan segala ikan di laut. Ke dalam tanganmu lah semuanya itu diserahkan. Segala yang bergerak, yang hidup akan menjadi makananmu. Aku telah memberikan semuanya itu kepadamu, seperti juga tumbuh-tumbuhan hijau. Hanya daging yang ada nyawanya, yakni darahnya, janganlah kamu makan. Tetapi mengenai darah kamu, yakni nyawa kamu, aku akan menuntut balasnya dari segala binatang. Aku akan menuntutnya, dan dari setiap manusia, aku akan menuntut nyawa sesama manusia. Siapa yang menumpahkan darah manusia, darahnya akan tertumpah oleh manusia. Sebab Allah membuat manusia itu menurut gambarnya sendiri. Dan kamu beranak cuculah dan bertambah banyak, sehingga tak terbilang jumlahmu di atas bumi. Ya, bertambah banyaklah di atasnya." Berfirmanlah Allah kepada Nuh dan kepada anak-anaknya yang bersama-sama dengan dia, "Sesungguhnya aku mengadakan perjanjianku dengan kamu dan dengan keturunanmu, dan dengan segala makhluk hidup yang bersama-sama dengan kamu, burung-burung, ternak, dan binatang-binatang liar di bumi yang bersama-sama dengan kamu, segala yang keluar dari bahtera itu, segala binatang di bumi. Maka kuadakan perjanjianku dengan kamu, bahwa sejak ini tidak ada yang hidup yang akan dilenyapkan oleh air bah lagi, dan tidak akan ada lagi air bah untuk memusnahkan bumi." Dan Allah berfirman, "Inilah tanda perjanjian yang kuadakan antara aku dan kamu serta segala makhluk yang hidup yang bersama-sama dengan kamu turun-temurun untuk selama-lamanya. Busurku kutaruh di awan supaya itu menjadi tanda perjanjian antara aku dan bumi. Apabila kemudian kuadakan awan di atas bumi dan busur itu tampak di awan, maka aku akan mengingat perjanjianku yang telah ada antara aku dan kamu serta segala makhluk yang hidup, segala yang bernyawa, sehingga segenap air tidak lagi menjadi air bah untuk memusnahkan segala yang hidup. Jika busur itu ada di awan, maka aku akan melihatnya, sehingga aku mengingat perjanjianku yang kekal antara Allah dan segala makhluk yang hidup, segala makhluk yang ada di bumi." Berfirmanlah Allah kepada Nuh, "Inilah tanda perjanjian yang kuadakan antara aku dan segala makhluk yang ada di bumi." Demikian firman Tuhan yang boleh kita dengarkan di kesempatan yang indah ini. Haleluya. Amin. Saudara-saudara, sahabat-sahabat Kristus yang kekasih, Shalom. Tema kita saat ini, diberikan satu kesempatan lagi. Saudara-saudara, sahabat-sahabat Kristus yang kekasih, kesalahan yang dilakukan oleh seseorang seringkali membuat orang di sekitarnya tidak lagi bisa memaafkannya. Tidak ada lagi kesempatan yang diberikan untuk memperbaiki kesalahannya. Terlebih jika kesalahan itu berulang kali diadakan.
Nah, Bapak Ibu yang kekasih, melalui pembacaan kita hari ini, sebuah kesempatan yang baru diberikan kepada manusia untuk memulai sesuatu yang baru dari awal. Pada bagian yang pertama, ayat 1-7 berisi mandat Allah kepada Nuh untuk menghuni, menguasai, dan memelihara bumi. Mandat yang sama yang diberikan sebelumnya kepada Adam. Saudara, untuk menjaga kekudusan hidup mereka, maka Tuhan memberikan perintah lain untuk menghargai nyawa sesama manusia. Sebab Tuhan sendiri yang akan menuntut balas jika mereka melanggarnya. Nah, bagian kedua, kita boleh melihat bahwa Allah memanggil segala makhluk hidup untuk mengadakan perjanjian dengan Dia dalam alam ciptaan yang sudah dipulihkan. Saudara, isi perjanjian itu adalah bahwa Allah berjanji untuk tidak mendatangkan air bah. Janji yang ditandakan dengan pelangi atau busur yang selalu kita lihat sesudah hujan. Ya, manusia melakukan apa yang jahat di mata Tuhan dan Tuhan menghukum mereka. Kesempatan yang baru dikaruniakan Tuhan, saudara, semata-mata karena kasih-Nya kepada ciptaannya. Hal ini juga menegaskan bahwa kita manusia sungguh tidak layak mendapat kesempatan yang baru. Namun saudara, karena Tuhan sayang kepada umat-Nya, maka kesempatan yang baru dikaruniakannya agar manusia berbalik kepada Tuhan dan melakukan apa yang benar. Saudara, sahabat-sahabat Kristus, kesempatan yang Tuhan berikan kepada kita, baik itu kesempatan untuk menikmati hidup ini, kesempatan untuk berkarya, kesempatan untuk berbagi kasih kepada orang lain, harus digunakan dengan baik dan penuh dengan tanggung jawab. Karena itu, lakukanlah yang benar selagi masih ada kesempatan. Dan kesempatan yang indah yang Tuhan berikan, mari kita gunakan dengan baik untuk kemuliaan dan keagungan nama Tuhan. Amin. Mari satu dalam doa. Allah Bapa kami yang ada di sorga, Engkau begitu mengasihi kami, mau mengampuni dosa kami dan memberi kami kesempatan untuk membenahi diri lagi. Terima kasih Tuhan untuk kesempatan yang indah yang selalu Engkau nyatakan. Ajar kami menggunakannya dengan baik agar hidup kami berkenan bagi-Mu, membawa kemuliaan dan keagungan bagi nama Tuhan. Oh Bapa di sorga, Engkau kiranya terus memberkati semua anak-anak-Mu, baik mereka yang bertumbuh dalam pertumbuhan fisik dan juga dalam pendidikan. Tuhan tolong agar fisik mereka bertumbuh dengan sehat dan punya masa depan yang baik. Juga dalam pertumbuhan iman, semoga mereka bertumbuh dengan iman yang kuat berakar dalam Kristus dan terus berbuah banyak dalam dunia. Engkau juga memberkati untuk setiap pekerjaan jemaat-Mu, untuk setiap usaha yang ada, untuk setiap rencana kehidupan kami. Semoga kami terus menjalaninya dengan indah dalam kemurahan dan kebaikan Tuhan. Engkau juga memberkati untuk setiap pelayanan-pelayanan yang terjadi, yang tentu dikerjakan dengan setia oleh para majelis dan pengurus OIG, perlengkapi untuk menjadi alat di tangan Tuhan menyampaikan firman-Mu. Dan saudara-saudara kami yang sakit, Tuhan kiranya menyembuhkan. Saudara-saudara kami yang terpapar dalam masa pandemik ini juga Tuhan hadir menguatkan dan memulihkan mereka. Tingkatkan imun tubuh agar mereka semakin sehat. Saudara-saudara kami yang berduka, Tuhan hiburkan. Yang bersuka cita dengan pertambahan usia dan juga memperoleh berkat-berkat yang indah dalam hidupnya, Tuhan sempurnakan semua. Dan Engkau mengasihi bangsa kami, tolong pemerintah kami untuk berupaya terus memutuskan mata rantai penyebaran virus COVID-19. Bahkan kami rakyat, mampukan kami juga untuk berperan di dalamnya, agar kami mengambil bagian dalam memutuskan mata rantai penyebaran COVID-19. Engkau gunung batu kami, kota benteng kami percayakan hidup kami dalam kuasa-Mu, dan pasti kami akan memperoleh ketenangan dan damai-Mu. Sendengkan telinga-Mu Tuhan, dengarkan doa kami.
Kami berdoa di dalam nama Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami. Haleluya. Amin. Terima kasih Bapak Ibu sahabat-sahabat Kristus yang boleh mendengarkan renungan harian ini. Semoga saudara-saudara terus diberkati dengan firman-Nya dan tetaplah semangat menjalani kehidupan ini. Salam sehat, Tuhan memberkati.